Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Kurniawan. Di sini saya akan menerangkan materi tentang etika dan hukum bisnis. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup keseluruhan aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang menjalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Etika bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan, dan bersikap profesional. Sedangkan hukum bisnis merupakan pelengkap hukum yang dapat digunakan untuk mengatur dalam hal kegiatan perdagangan dan yang berhubungan dengan barang dan jasa, kegiatan keuangan atau kegiatan produksi yang dilakukan oleh pengusaha terhadap usahanya dengan mempertimbangkan resiko yang ada. Tujuan dari hukum bisnis adalah dalam hukum bisnis ada tujuan dan hukum bisnis yang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, agar terjaminnya sistem keamanan pasar secara efektif dan efisien. Yang kedua, agar dapat menjaga segala jenis bentuk usaha, terutama usaha yang paling kecil. Yang ketiga, dapat membantu untuk memperbaiki teknologi dalam dunia bank. Yang keempat, perlindungan untuk para pelaku bisnis dan pelaku ekonomi. Yang kelima, agar terwujudkan hukum yang baik dan aman bagi seluruh pembisnis. Manfaat dari hukum bisnis adalah bila dijadikan alternatif suatu berita yang bermanfaat untuk para pebisnis. Kedua, para pebisnis dapat atau kewajiban dan haknya pada usaha mereka agar terhindar dari hal-hal yang menyimpang, terutama perundang-undangan yang dapat merugikan. Yang ketiga, agar para pelaku bisnis paham hak dan kewajibannya dalam hal bisnis. Yang keempat, agar dapat mewujudkan dalam keadaan juga perilaku bisnis yang sehat sehingga terwujudnya kegiatan bisnis. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.